Sekali pre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa khadhar an tada'a as-salata fil jama'ati li ghairi udhrin aw li udhrin fasidin. Takutlah kamu akan bahwa kamu meninggalkan akan solat berjamaah bagi selain ada uzur atau bagi uzur yang salah. Wa mahma jita ila mawdi'il jama'ati fawajadtaha qad sulliyat aw qa'adta fi baitika tabtaghi bidzalika salamata fi dinika fayambaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'aka liyahsula laka sawabul jama'ati. Dan kapan-kapan kamu datang ke tempat solat berjamaah lalu kamu mendapatinya solat berjamaah itu sungguh telah dikerjakan, atau kapan-kapan kamu duduk di rumahmu kamu mengharapkan dengan demikian itu akan keselamatan pada agamamu, maka seyogyanya bahwa kau menghimpunkan kepadamu akan orang yang solat bersamamu agar hasil bagimu oleh ganjaran berjamaah. Wa taslama minal wa'idi wa tahdidil waridi fi tarikiha, dan kamu selamat dari ancaman dan ancaman yang datang pada orang yang meninggalkan berjamaah. Mislu qawlihi alaihi salatu wassalam, seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, liyantahiyanna aqwamun antarkil jama'ati aw la ukharriqanna alaihim buyutahum. Hendaklah menyudahi oleh kaum itu dari meninggalkan berjamaah, atau kalau tidak akan aku bakar atas mereka akan rumah mereka. Wa qawlihi, dan sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, man sami'an nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lahu. Siapa orang yang mendengar akan adzan padahal nganggur lagi sehat lalu tidak mengijabah, maka tidak ada salat baginya. Wa qauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laqad ra'aituna wa ma yatakhallaqu anha yakni salatal jama'ati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Demi sungguhnya melihat aku akan kita-kita para sahabat tidaklah meninggalkan daripada berjamaah melainkan orang munafik yang nyata-nyata munafiknya. Wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shalah. Demi sungguhnya ada seorang laki-laki yaitu didatangkan dengannya pada zaman Rasulullah, dipapah antara dua orang sehingga didirikan pada shaf. Wa idza kana hadza tashdidu kulluhu fi tarkil jama'ati fama dhannuka bihi fi tarkil jumu'ati allati hiya fardu ainin. Apabila ada oleh ancaman ini seluruhnya pada meninggalkan berjamaah, maka apa pandanganmu dengannya pada meninggalkan solat Jum'ah yang merupakan fardu ain? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan akan 3 kali Jumat padahal merendahkan, maka mengecap oleh Allah atas hatinya.
fa idza waqa'a laka udhrun fi tarki jum'atin aw jama'atin faqaddir anna fil mawdi'il ladzi udah segini dulu dah, terlalu panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang pentingnya salat berjamaah. Pertemuan yang lalu dijelaskan ada namanya fadilatul jamaah, ada namanya fadilatul rakaat, ada namanya fadilatul taharrum. Yang lalu ada nilai plus takbiratul ihram, ada nilai plus rakaat, dan ada nilai plus salat berjamaah. Jadi banyak. Kata Imam Haddad malam hari ini, wahdar antada'a sholata fil jama'ati li ghairi udhri. Awas jangan sampai Anda muslim meninggalkan sholat berjamaah dengan tanpa ada alasan yang benar. Jadi kalau bisa jangan ampe sholatnya kagak berjamaah, kecuali ada uzur. Uzur itu alasan yang dibenarkan oleh agama tidak sholat berjamaah. Satu, hujan lebat gede banget dari rumahnya, dan tidak usah di rumah aja, hujan becek. Apalagi nggak punya payung ya. Begitu. Baik, kalau bakal hujan lebat dia sulit untuk menuju ke berjamaah, bakal basah kuyup. Enggak juga, kecuali rumahnya nempel. Iya, itu nggak perlu pakai payung. Begitu. Ada pintu samping. Iya. Doa karena ngurusi orang yang sakit, yang kagak ada yang ngurusin lagi. Jadi kita punya keluarga sakit. Kalau kita tinggal, siapa yang ngerawat dia, minum obatnya? Kalau pengen pipis yang nuntun, ini ndak usah kita berjamaah, nggak usah. Itu lebih penting. Jangan kita lagi sholat hatinya tuh emak kita jatuh nggak ya, begitu. Jadi kita di situ aja. 3, ngurusin orang yang sekarat, lagi sekarat ngap-ngapan. Kata kita sorry, Allah udah panggil. Jangan, karena dia ngeri. Sholat masih nemu nanti berjamaahnya, tapi jangan sampai nyawanya lewat tidak husnul khotimah. Urusin itu aja, urusin. Ntar ada pertanyaan, sabar. Apa dipotong aja? Oh boleh. Iya. Jadi nantinya lupa saya nerang-neranginnya. Iya, enggak apa-apa dah. Ya udah boleh dah. Iya. Oh enggak, bukan enggak sopan bang. Iya. Jadi iya baik. Di dekat musola, di sini musola, tapi sholat tetap di rumah. Iya nanti bakal diurai. Jadi yang kayak begitu jangan. Jadi nanti nih, jadi saya nih kalau menerangkan nih, menyampaikan materi itu lupa tuh yang tadi mau disampaikan, akhirnya lupa. Jadi makanya kami berikan ruang bertanya. Nanti ada ruang bertanya, dikasih ruang, jadinya enak kajiannya begitu. Izin bang ya, begitu, maafin. Jadi enak ngajinya begitu. Jadi uzur
Apa dia tuh tadi tuh? Sekarat, ya kan tuh. Begitu tuh. Sekarat. Kalau kita lagi ada sekarat, urusin aja orang sekarat. Gampang. Kecuali ada orang lain yang ngurusin, yang ngerti bagaimana cara ngurusin orang yang lagi sakaratul maut. Apa yang harus dilakukan, ngerti. Nah kita tinggal. Artinya ada yang nanganin. Begitu. Ada yang nanganin. Itu yang kayak begitu. Ketiga, begitu. Kita pengen buang hajat. Begitu. Jangan sampai kita pengen pipis belum takbir, udah pipis dulu. Belum takbir nih. Perut perih. Jangan mikirin sholat. Apa dulu? Makan dulu, tapi janjinya makanannya udah siap. Tapi kalau pancinya baru ditaruh doang nih, kompor gas, ente salam sholatnya belum tentu mateng, itu mah jangan ditungguin. Ini makanan udah siap. Kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila telah datang waktu isya, yakni waktu sholat, makanan udah siap. Jangan mikirin sholat, mikirin makan dulu. Sebab masih mending makan ingat sholat dibanding sholat ingat makan. Parah. Lagi sholatnya aja yang dipikirin makan, apalagi kagak sholat. Cakepan yang pertama. Lagi makan aja ingatnya sholat, apalagi lagi nggak makan. Jangan pakai sok-sokan kita. Masjidnya ada maulid siang, mana ceramahnya belum datang sampai tanggal 12. Jadi di masjid sebelah udah zuhur, ini baru ceramah. Begitu. Akhirnya tengah 1 baru selesai. Tengah 1 kebuli keluarin tuh, kebuli dinampan tuh. Kata kita, sorry bro, gua sholat dulu. Ya nggak apa-apa. Itu namanya nggak ngerti. Sholat nomor 1. Dia sholat. Habis enggak ya? Tuh. Itu yang dipikirin sama agama, habis apa enggaknya itu tuh. Makan dulu. Kalau udah siap makan dulu. Uzur. Kita pengen buang hajat aja dulu. Begitu. Jangan sampai sholat pikirannya kemana-mana. Kalau kita pengen buang hajat, pengen pipis, ntar hatinya pengen pipis, nahan. Imamnya rada lama dikit, dia ngeluh. Jadi akhirnya sholatnya nggak ada khusyuk. Namanya udzur. Namanya udzur. Kalau begitu, nggak apa-apa. Begitu. Kalau nggak ada udzur, jangan. Kalau nggak ada udzur, begitu. Kalau nggak ada udzur, begitu. Lalu bagaimana? Kata Imam Haddad, bila mana anda datang ke tempat sholat berjamaah ke masjid, ternyata udah salam. Nih bagaimana kalau udah salam di masjid? Cari orang, kalau mau bayar, kasih duit 5.000, 10.000, suruh jadi makmum. Namanya i'adah atau jadi imam, terserah teknisnya, sama aja. Sabar, nanti diingat-ingat. Oh begitu aturan agamanya, begitu tuh. Hati kita harus ngomong begitu nih. Kalau ngaji, oh begini ajaran agamanya, alhamdulillah saya dapat ilmu. Oh begini ajaran agama, alhamdulillah dapat ilmu. Itu nanti ilmunya nempel. Begitu. Biarkan orang lain komentari, begitu. Nanti ilmunya nguap lagi. Jadi biar diterima dulu oleh hati. Ntar nanti kalau ada yang nyangkut baru ditanya. Biar enak nih neranginnya. Kalau orang ceramah itu memang dia demen komunikasi. Kalau ngaji nggak mau dia. Begitu. Dia ngobrol. Bu, yang penting udah sejam aja dia mah. Kalau kita jangan, waktu kita sempit. Begitu, habis nih materinya kepotong-potong begitu. Jadi bagaimana biar ngaji dapat banyak? Itu nomor 1. Bersama mana tuh, ya kan? Kalau kita sholat udah salam,
Cari orang untuk bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Andai orang tuh belum sholat, pas dah. Andai orang tuh udah sholat, bang, gua udah sholat, lu tolongin gua. Oga, gua udah, gua bagi duit. Ini dapat ganjarnya bagi duitnya. Nyogok bener, nyogok tapi bener ini. Nyogoknya, tapi bener dapat ganjaran. Begitu. Udah pernah ngerjain begitu belum? Kerjain. Biar pernah. Lu jadi makmum, dia girang, kasih 20.000, kasih 10.000, semampu kita. Gua udah sholat, lu jadi imam. Oh gak ada, gua makmum aja. Baik, makmum gak apa-apa, kita jadi imam. Yang penting kita dapat ganjaran 27, 10.000 daripada ada ganjaran atu. Ini namanya ngerti. Sama namanya jalan tol, biar cepet bayar 10.000. Jalan tol kan begitu, cepet begitu. Ini biar dapat banyak ganjarannya, kayak begitu. Jangan sampai kita sorry, gue udah sholat, sorry ya, begitu. Jangan begitu. Kita makmum aja atau jadi imam, itu begitu ajarannya. Begitu. Andai perlu dikasih uang, kasih uang, begitu. Iya, diupain. Kasih uang tuh mananya diupain. Kasih uang tuh diupain, begitu. Itu begitu. Ini ajarannya dari agama. Begitu juga kita di rumah, ajak tuh bini, makmum, biar kita dapetin 27. Tuh ajarannya kayak begitu. Ajaran tentang pentingnya berjamaah. Ganjarannya besar. Ganjaran. Wataslamu au qa'adta fi baitika, atau kita lagi di rumah, begitu. Karena di luaran banyak macam-macam kemaksiatan yang ada. Baik, yang penting berjamaah. Adapun tempat namanya fadilatul makan, nilai plus tempat, lain lagi. Yang penting prinsipnya berjamaah. Awal waktu Dohor jam 12, asar jam 3, biar gampang. Jam 12 sholat sendiri. Kalau tengah 3 bakal berjamaah, masih tinggian tengah 3 berjamaah. Yang lebih tinggi lagi ada. Pertama dia sholat sendiri, nanti tengah 3 sholat lagi berjamaah. Namanya i'adah, mengulang sholat. Itu ganjaran besar. I'adah. Bahkan kalau di Yaman, taraweh aja i'adah, taraweh. Jadi kalau di Yaman itu, kalau taraweh sampai sekarang, taraweh itu dibikin 1, 2, 3, 4 periodik. Ngerjain sholat taraweh itu 4 periodik, 4 gelombang. Masjid Anu, biar gampang aja deh, Isya jam 8 dah, biar gampang. Jam 8. Masjid Anu jam 10. Begitu. Masjid Anu jam 12 malam ngadainnya. Begitu. Masjid Anu jam 2. Itu selalu. Dan ada orang yang ada terus. Ini udah rapi nih 20 nih. Lari ke masjid sebelahnya tuh. Taraweh lagi, makmum 20 lagi, jadi sampai 80 kali taraweh itu, sampai kayak begitu. Itu di Yaman sampai sekarang kayak begitu taraweh. Kalau kita kayak begitu juga, cuman beda, ono 20, ono 11, kayaknya 11 aja dah. Kalau ini enggak, ini terus aja. Begitu. Kayak begitu i'adah, mengulang sholat. Kalau jenazah nggak ada.
Kalau jenazah makruh. Kalau udah nyolatin lagi makruh. Kalau sholat jenazah. Kalau kita belum nyolatin, namanya bukan mengulang. I'adah tuh mengulang. Kalau sholat 5 waktu disuruh i'adah tuh. Walaupun kita udah berjamaah, ada jamaah lagi, ikut lagi, masih diajari nama agama. Itu kayak begitu. Sahabat-sahabat Nabi kayak begitu tuh sholat. Mu'adz bin Jabal pertama makmum sama Nabi. Nih, dari sini nih orang Yaman nih ngerjainnya. Habis itu salam nih. Lari-lari Mu'adz habis salam, nggak ikut wiridan, ngimamin di kampungnya. Dari sini nih. Kampungnya di mana? Pondok Indah. Dia lari ke Pondok Indah. Di kampungnya. Jadi imam dia, ditungguin sama orang banyak. Padahal dia jadi makmum Nabi begitu. Tuh namanya i'adah. Kayak begitu. Gitu. Begitu. Itu namanya i'adah. Ganjaran besar, mengulang sholat. I'adah. Beda sama i'adah Jumat dengan dohor, itu bukan kurang syarat, kudu itu mau kudu lain ini. Bukan ini. Intinya penting mengadakan sholat berjamaah. Supaya apa? Wataslamu, supayalah kita selamat dari ancaman yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Ibnu Majah meriwayatkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, mau berhenti enggak daripada kagak berjamaah? Kalau kagak, gua bakar rumahnya. Nabi pengen bakar rumahnya orang-orang yang kagak berjamaah. Tuh Nabi ancam saking pentingnya berjamaah. Sampai Nabi bilang, atau saya bakar rumah. Dari sinilah Imam Ahmad mengatakan berjamaah itu fardu ain. Madzhab Syafi'i fardu kifayah. Asal di masjid itu ada orang sholat berjamaah, enggak dosa orang kampung yang enggak berjamaah. Begitu. Itu begitu. Kemudian Nabi ingetin lagi dalam hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Nabi Abu Burdah radhiyallahu taala an. Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak, kata Nabi, man sami'an nida farighan sahihan falam yujib fala salatalah. Siapa orang yang dengar adzan badannya sehat, lagi nganggur-nganggur, enggak ngurusin orang sakit, enggak apa, lalu dia tidak maranin tuh adzan, maknanya tidak sholat berjamaah, maka tidak ada nilai sholatnya, enggak ada. Kalau berjamaah tuh borongan, jeruk busuk tuh, jeruk busuk. Kalau dijual mah laku enggak? Enggak, dibagi aja orang mau enggak? Enggak, karena jeruk yang busuk nih ngumpul sama jeruk yang bagus-bagus, laku dijual enggak? Ada harganya enggak? Berapa harganya? Sama sama yang bagus. Itu berjamaah. Biar kita sholatnya pelatat-peletot begitu, belum fasih, belum banyak tahu rukun-rukun sholat. Kalau kita berjamaah mah udah diterima aja sebab borongan. Tuh borong. Tuh begitu. Nabi bilang, siapa yang dengar adzan, nganggur, sehat, begitu, itu enggak ada nilai daripada dia punya sholatnya. Enggak. Ibnu Abbas
radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, kata Ibnu Abbas, kalau kita orang para sahabat, kalau ada orang kagak sholat berjamaah, itu langsung dicap orang munafik. Munafik tuh begitu kalau enggak berjamaah. Para sahabat tuh begitu. Kalau ada orang sholat enggak berjamaah, tuh orang-orang munafik. Enggak mau kumpul-kumpul dengan saudaranya sesama muslim. Itu begitu. Bahkan Abu Dawud meriwayatkan hadis, demikian pula Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis bahwa sahabat itu dilihat di zaman Rasulullah ada orang dipapah, tahu dipapah? Digendong, dituntun berdua, satu kiri satu kanan, dipapah. Orang ini buta, udah tua renta, dituntun-tuntun, akhirnya dibarisin di sop, wong gak lihat, ampe kayak begitu tuh, padahal dia tua, buta lagi, badannya udah lemah, tapi ampe dipapah. Saking pentingnya sholat berjamaah. Makalah kata Imamul Haddad, bila berjamaah aja kalau ditinggalin kayak begini ancaman agamanya, bagaimana kalau orang ninggalin sholat Jumat? Tuh mau sholat Jumat mau kagak, samping masjidnya ada tempat mancing aja, di masjid ada corona, begitu, tempat mancing buka, begitu, pasar sampingnya buka, masjid tutup, begitu, masjid ada corona, pasar enggak, begitu. Ngalamin enggak zaman begitu tuh? Oh enggak, ya, ngalamin, gitu. Sholat Jumat fardu ain, kudu Jumat, kagak Jumat. Ada yang berangkat mau sholat aja ditertawakan, sok suci, begitu, biar mampus dia, begitu. Coba, padahal dia mulai tadi duduk aja di gardu, sampai yang sholat ini pulang masih duduk aja di situ, nggak ngapa-ngapa juga, begitu. Ninggalin Jumat, mana orangnya ngaji lagi malam ini yang kagak Jumat itu kayaknya, begitu saudara. Ini bagaimana ini? Ya Allah, kagak Jumat, mau nyalain siapa itu? Begitu. Akhirnya teman kita girang banget, yang kagak pernah sholat Jumat, ada temennya, tadinya kurang atu, begitu, ada temennya, begitu. Padahal Nabi bilang ninggalin 3 Jumat bahaya, mana lebih lagi, begitu, 3 Jumat, begitu. Ini Jumat, jadi repot, begitu. Jumat naik motor boncengan nggak apa-apa, rapet, sholat terenggang, begitu. Itu zaman itu disebut zaman rada-rada. Zaman apa? Iya, dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras, begitu. Mana orangnya ngaji lagi malam ini. Mana dari Kereok mau ke Cipulir dicegat, ditutup. Kalau belok kanan mah ke Jalan Damai, ke Pondok Aren boleh. Jadi kalau kanan nggak ada corona, kalau lurus ada corona. Apa begitu tuh ya? Begitu. Nggak jelas juga. Gitu. Itu ngalamin tuh zaman kayak begitu. Ngalamin. Enggak pakai helm kagak ditangkep. Yang penting pakai masker. Ada tuh zaman.
Yang kayak begitu. Mana malamnya habis makan jengkol 2 mangkok, mulutnya ditutup, lah kan yang diirup itu lagi, ya mampus begitu. Ya Allah, iya begitu. Saya yang kasihan karpet digulung, karpet digulung. Niatnya baik, sebab tidak ada rumah sakit karpet yang terpapar corona. Ada nggak rumah sakitnya? Nggak ada, maka digulung. Cuman sianan yang wakaf. Jadi kuburannya gelap, kuburannya gelap. Dia nanya, malaikat kuburan saya ini gelap. Lah wakafmu itu karpet digulung, lah jadi kagak ada manfaat. Waduh, ya gimana wong nggak dimanfaatin, digulung. Saya tuntut tuh, begitu kata dia. Maka dia nuntut juga di akhirat gara-gara kuburannya gelap. Ya Rob, saya kuburannya gelap, ternyata karpet saya yang saya wakafin digulung. Siapa tuh ya Rob yang gulung tuh ya Rob? Saya kagak terima tuh ya Rob. Itu dibilangin marbot. Ini ada marbot nggak tuh? Marbot yang gulung. Saya kagak terima tuh, panggil tuh marbot begitu. Maka marbot tuh dipanggil juga gemeter ngadep Allah. Ya Rob, ini akhirat. Saya sih jujur, emang yang ngagulung saya ya Rob, tapi mohon ampun ya Rob, jangan dihukum. Saya ini bukan asal gulung, ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Iya ya Rob. Siapa yang nyuruh? DKM yang nyuruh. Begitu, panggil tuh DKM. Begitu benar kamu nyuruh-nyuruh. Iya ya Rob, mohon ya Rob, jangan dihukum. Emang apa? Saya ada yang neken. Siapa yang nekenmu? RT. Ada yang jadi RT enggak? Tuh, repot, ujungnya yang enggak ada habisnya. Begitu. Tapi udah habis, sekarang udah digelarin lagi. Alhamdulillah, udah habis. Zaman yang enggak jelas. Orang sakit kagak boleh ditengok. Begitu orang sakit itu lagi pegel sendiri aja tuh puyeng. Kalau ada yang nengok tuh girang, apalagi temennya girang. Ini ditengok aja nggak boleh. Tambah stres. Itu yang bikin mati tuh stres. Baru berita aja udah rame di grup. Di RT sebelah ada yang kena, rame. RT sebelah, mana itu yang kena? Rame. Jadi yang enggak. Zaman itu tuh ampelah yang kena. Ya Allah, isolasi mandiri di rumah, kagak keluar. Ada tetangganya ngasih makanan, taruh aja di pagar. Suruh taruh di pagar makanan, ya Allah, pagar. Dia ngambilnya pakai galak. Dikata waras, sayang nggak ada filmnya. Coba kalau ada filmnya, dia kata nih, miring gua begitu. Cuman nggak ada filmnya, nggak ada filmnya. Tapi buat cerita kan menarik, jadi hidup ya kan. Pernah ngalamin zaman rada begitu, rada tuh kayak begitu. Padahal dalam bab sholat berjamaah tuh diatur emang sholat tuh berjarak. Itu dari nabinya kudu berjarak tuh dari dulu. Berjarak tuh maksudnya depan sama belakang. Kayak gini nih. Berjarak, bukan nyamping. Tuh mau berjarak sholat jauh. Semeter, meter, habis itu selaman. Ngapain berjarak kalau selaman? Begitu. Tapi itulah zamannya. Nyentuh juga nyentuh. Tapi ya
Alhamdulillah kita pernah ngalamin tuh zaman. Kita ngalamin. Ya karena peraturan kan kita ikuti, bener nggak? Yang peraturan. Tapi kita bingung. Ini kayak begini amat. Begitu aturannya. Begitu aturan. Tapi alhamdulillah sudah kelewat zaman itu. Mengerikan. Kata Nabi, kata Imam Haddad, bila meninggalkan berjamaah aja ancamannya kayak begitu, bagaimana menurutmu kalau ninggalin sholat Jumat? Sholat Jumat itu fardu ain, orang laki-laki kudu Jumat, jangan kagak Jumat. Nabi bilang begini, man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbi. Siapa orang ninggalin sholat Jumat sengaja-ngaja, nganggep remeh, kagak Jumatan, kagak, itu orang hatinya disetempel oleh Allah, dinasehatinya ora denger, susah, diomonginnya nggak masuk. Kalau orang ampe ninggalin Jumat, tiga Jumat, sholat Jumat, tuh begitu tuh. Bagaimana kita dulu ninggalin Jumat? Qodoknya bagaimana? Qodoknya zuhur. Kalau ninggalin Jumat, qodoknya zuhur. Kita qodok tuh Jumat yang kita tinggalin tuh dengan sholat zuhur jadi 4 rakaat. Tuh begitu. Jadi ada aturan dalam kita berjamaah ini, diatur begitu, lebih-lebih pada salat Jumat, karena itu berjamaahnya fardu ain, wajib kudu berjamaah emang kalau salat Jumat, dengan aturan-aturan yang lebih lengkap dibanding salat jamaah di luar Jumat, begitu. Nah, berbicara jamaah inilah diatur cara baris. Kalau pengen dapat 27, kalau belum penuh baris depan, baris 2. Kalau belum penuh, depan belum penuh, baris 2, enggak ada ganjaran. Kalau belum penuh, kudu penuh dulu. Udah penuh baris pertama, baru bikin baris 2. Udah penuh baris 2, baru bikin baris 3. Jangan belum penuh bikin lagi. Itu aturannya. Yang di belakang itu nggak dapat ganjaran 27 karena melanggar aturan berjamaah. Jadi berjamaah ini diatur. Kita ini tidak boleh sembarangan. Diatur. Bagaimana di dalam bersolat berjamaah ini? Sampai kita ikutnya diatur. Pokoknya imam lagi ngapain aja kita kudu ikut. Begitu. Cuman patokan rakaat seperti pertemuan yang lalu. Kalau dapetin ruku dan baca tasbih sekali, berarti kita dapat rakaat. Kalau enggak, berarti kita enggak ada. Itu aja. Itu begitu. Ini berjamaah. Diatur. Sampai kita pengen sila, habis salam, apalagi pengen pergi, jangan sila, jangan pergi, intip dulu imam, udah geser enggak? Imam tuh suruh geser, kayak gini nih, namanya geser, ngadep apa sonono, utara selatan, utara, begitu, atau ngadep timur, ngadep depan makmum. Itu maknanya kalau mau pergi silakan, ngerubah duduk ya. Ngerubah duduk. Kalau imamnya belum ngerubah duduk, kita dilarang ngerubah duduk. Jangan berubah dulu, karena imamnya belum berubah. Sampai imam berubah.
Maka imam tuh habis istighfar dah umpamanya 3 kali udah muter aja. Imam tuh. Kenapa nolongin makmum makruh? Makmum pergi kalau imamnya masih tasahud akhir itu sampai subhanallah sebelum masih tasahud akhir aja imamnya. Sianan tuh makmum. Ini aturan-aturan berjamaah agar supaya faham di dalam bab-bab berjamaah, supaya kita benar dalam aturan-aturan yang diatur oleh agama. Ini ditata dan diatur berjamaah supaya kita benar. Kalau imam lupa, mau dia kiai ke, mau dia ustad ke, jangan diem. Dia ustad diem aja dah. Jangan. Orang Nabi aja lupa, kudu diingetin. Subhanallah. Tuh inget. Kalau dia lupa. Begitu. Dohor baru 3 duduk atau udah 4 diri. Apa aja dah penyebab lupanya itu. Kan macam-macam namanya orang. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah ya dan lupa. Wajar kalau lupa, jangan didiemin. Kalau udah lupa diingetin. Begitu. Tapi kalau kita udah ingetin nih imam udah 4 subhanallah masih diri, bagaimana nih kita? Mufarraqah, soal sendiri aja, atau kita tungguin aja dia tasawuf akhir dilamain, dibolak-balik yang mananya kayak sampai imam salam baru kita salam. Sebelum salam imam sujud sahwi, baik kita juga kudu sujud sahwi baru nanti imam salam. Begitulah aturan-aturan yang diatur dalam berjamaah. Dah waktu yang ada buat tanya jawab, silahkan. Baik. Iya baik.